Shalom saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Marilah kita sejenak merenungkan satu tema mengenai keluargaku, bahagiaku. Kebahagiaan adalah idaman dari setiap orang. Aristoteles pernah mengatakan bahwa kebahagiaan adalah tujuan dasar dari kehidupan manusia. Ketika kita bertanya kepada pasangan-pasangan yang hendak menikah, apakah tujuan dari pernikahan mereka? Maka hampir semua mengatakan untuk mencapai keluarga yang bahagia. Tetapi setelah mereka menikah, sebut saja 10 tahun menikah, apakah mereka dapat mengatakan keluargaku, bahagiaku? Mari kita sejenak mempelajari apa yang Alkitab katakan mengenai keluarga yang berbahagia. Mazmur 128 ayat yang pertama sampai ke-6 ini berbicara mengenai berkat Tuhan atas rumah tangga. Ada 4 hal yang membuat rumah tangga itu bisa dikatakan berbahagia. Yang pertama, jelas dikatakan di ayat pertama, yaitu berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi formula yang pertama untuk takut akan Tuhan ini adalah hal yang terpenting. Terutama kepala keluarga, laki-laki di dalam keluarga ini harus takut akan Tuhan dan hidup di dalam jalan yang ditunjukkannya. Tidak ada jalan lain untuk kebahagiaan ketika seorang kepala keluarga benar-benar committed untuk hidup di dalam jalan Tuhan, mempunyai relasi dengan Tuhan, maka berkat Tuhan akan datang kepada keluarga seperti itu. Yang kedua, dikatakan di ayat yang kedua, apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Yang kedua dikatakan oleh firman Tuhan bahwa keluarga yang bahagia ditentukan oleh kepala keluarga yang bekerja dengan sungguh-sungguh, berjerih payah dengan hasil tangan sendiri. Apa artinya? Seperti yang Kolose 3 ayat 23 mengatakan, kalau kita mengerjakan apa saja, perbuatlah itu dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ketika kepala keluarga bekerja sungguh-sungguh dengan etika, dengan integritas, maka Tuhan akan mendatangkan berkat finansial kepada keluarga tersebut. Yang ketiga, rumus daripada keluarga yang berbahagia. Di ayat yang ketiga, dikatakan istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Ini berbicara mengenai hubungan kasih antara suami kepada istrinya. Oleh karena itu Paulus di dalam Efesus 5 mengatakan, hai suami, kasihilah istrimu seperti Kristus telah mengasihi jemaatnya dan telah menyerahkan dirinya kepadanya. Ketika suami mengasihi akan istrinya, maka istrinya ini seperti analoginya, yaitu pohon anggur yang subur. Pohon anggur ini adalah pohon yang sangat terkenal di Perjanjian Lama. Beberapa arti di sini. Yang pertama, anggur ini merupakan minuman yang menyegarkan. Jadi kalau suami benar-benar mengasihi istrinya dengan totalitas, maka hubungan suami istri ini adalah hubungan yang menyenangkan. Kemudian anggur pula dipakai di dalam acara-acara yang penuh dengan sukacita, seperti acara pernikahan di perkawinan di Kana. Maka ketika suami mengasihi istrinya, maka ada sukacita di dalam kehidupan keluarga mereka. Menarik sekali. Dan juga anggur ini terkenal dengan buahnya yang lebat. Apa artinya? Ketika hubungan suami dan istri ini beres, ada cinta kasih yang murni, maka hubungan suami istri ini boleh menjadi berkat dan kesaksian bagi kerajaan sorga. Saudara-saudara, ini menarik sekali bahwa hubungan suami istri ini menjadi bagian yang ketiga daripada keluarga yang berbahagia. Dan yang keempat, di ayat yang ketiga yang B, dikatakan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu.
Apa artinya yang keempat ini? Bahwa ketika kita mendidik anak-anak di dalam jalan yang patut baginya, maka anak-anak ini bertumbuh seperti pohon zaitun. Nah, ini di sini dipakai analogi yang kedua, yaitu pohon yang terkenal pula di Perjanjian Lama, pohon zaitun, yang terkenal mempunyai akar yang sangat dalam ke bumi. Artinya sangat kuat akarnya. Pohon ini tidak gentar terhadap angin ribut, tidak gentar terhadap cuaca buruk. Pohon ini tetap akan berdiri teguh. Anak-anak yang dididik di dalam jalan kebenaran akan menjadi tunas-tunas yang tangguh ke depan. Kemudian pohon zaitun ini juga sangat berguna. Buahnya bisa dimakan, minyaknya berharga. Anak-anak yang dididik di dalam jalan kebenaran akan berguna bagi kerajaan surga, berguna di dalam kehidupannya. Dan yang ketiga mengenai pohon zaitun. Pohon zaitun ini dapat berumur ratusan tahun dan tetap bertumbuh. Apa artinya? Kalau kita didik anak-anak di dalam jalan Tuhan, mereka pun tetap akan bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhannya. Jadi ada 4 hal yang berbicara mengenai keluarga yang bahagia, yaitu kepala keluarga yang takut akan Tuhan. Yang kedua, kepala keluarga yang bekerja dengan sungguh-sungguh dengan penuh integritas. Yang ketiga, kepala keluarga yang mengasihi akan istrinya seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Dan yang keempat, kepala keluarga tentunya dibantu dengan istrinya yang mendidik anak-anak di dalam jalan kebenaran. Maka ini adalah 4 hal yang mengakibatkan kebahagiaan di dalam keluarga. Dan ayat yang terakhir sebagai penutup di ayat ke-5 dan ke-6 menarik sekali dikatakan, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Apa artinya? Yang pertama bisa kita artikan bahwa kebahagiaan adalah hanya berkat daripada Tuhan. Bukan datangnya dari kekayaan, bukan dari nama besar, kesehatan, dan lain-lain. Tetapi murni datangnya berkat dari Sion, yaitu dari Tuhan sendiri. Apa ini yang disebut dengan kebahagiaan Yerusalem? Yerusalem adalah kota yang sangat terkenal di Perjanjian Lama, terutama di ibadah daripada orang-orang Yahudi. Nah, artinya ketika kita melakukan keempat hal tersebut, maka kita akan mendapatkan berkat rohani, seperti orang-orang di Perjanjian Lama yang menuju Yerusalem. Dan kita saat-saat ini di Perjanjian Baru, maka orang-orang yang sedang menuju Yerusalem yang baru. Akan ada berkat-berkat rohani melalui keluarga yang Tuhan akan berikan. Ayat ke-6 menarik sekali dikatakan bahwa kita akan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Ada bonus yang Tuhan bisa berikan, yaitu umur panjang. Supaya kita bisa melihat anak dan cucu kita bertumbuh berkembang di dalam takut akan Tuhan, berguna untuk kerajaan surga. Saudara, bagaimana keadaan saudara dan keluarga saat-saat ini? Dapatkah saudara mengatakan, keluargaku bahagiaku? Mari saudara belajar dari Mazmur 128. Terapkan 4 hal tersebut, maka Tuhan akan mengirimkan berkat-Nya, sehingga kita boleh mengatakan kepada dunia, keluargaku bahagiaku, karena berkat Tuhan atas rumah tangga sungguh terjadi di dalam hidupku. Amin, saudara-saudara.